Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retmandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas putar dunia investasi edisi Selasa 19 Juli 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup naik 0,11% ke level 6.659,25 pada akhir perdagangan Senin. Sektor barang konsumen primer memimpin penguatan dengan kenaikan 1,27%. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentan harian 6.611,93 hingga level 6.702,07. Kapitalisasi pasar berada di angka 8.819,14 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,53 miliar unit saham dan nilai transaksi saham tercatat senilai 10,8 triliun rupiah. Adapun dari deretan big caps, saham PT Bank Jago menguat paling tinggi dengan naik 5,23%. Selanjutnya, ada saham PT Elang Mahkota Teknologi yang juga naik 2,65%. Selain itu, saham-saham lain yang menghijau diantaranya ada BMRI, BBCA, ASII, TLKM, BBRI, dan juga BBNI, yang masing-masing naik 2,44, 2,14, 1,26, 0,96, 0,73, dan 0,69%. IHSG masih mampu menguat di tengah sentimen yang masih terkait ancaman resesi global yang membayangi pasar keuangan tanah air. Bursa saham Amerika Serikat sepanjang pekan lalu masih terpantau lesu. Inflasi Amerika Serikat yang kian memanas juga membuat uang pelaku pasar di aset beresiko diyakini bisa ludes. Selain itu, negara-negara Eropa juga sedang berada di ambang kekacauan ekonomi dengan inflasi yang meroket. Sementara dari dalam negeri, perhatian utama investor tertuju dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis 21 Juli mendatang. Pasar akan melihat apakah Bank Indonesia masih akan mempertahankan suku bunganya di rekor terendah 3,5%. Jika masih tetap dipertahankan, maka selisih suku bunga dengan The Fed akan semakin menyempit dan resiko capital outflow yang terjadi di pasar obligasi akan semakin besar. Apabila dinaikkan, maka akan meningkatkan daya tarik obligasi pemerintah atau surat berharga negara dan mendongkrak nilai tukar rupiah. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan menguat ke level 6.659,25 di akhir perdagangan awal pekan ini. Meski berhasil berbalik arah, sejumlah sentimen negatif global masih beresiko menekan pergerakan IHSG pada hari ini. Aksi jual investor asing juga masih berlanjut. Kemarin, investor asing membukukan total penjualan bersih sebesar 550,40 miliar rupiah di seluruh pasar. Kenaikan indeks harga saham gabungan kemarin ditopang oleh indeks sektor keuangan dan barang konsumen primer yang naik 1,27% dan 1,11%, sedangkan indeks sektor teknologi yang turun 1,15% menjadi penggerus indeks. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG hari ini masih rawan mengalami koreksi, meskipun akan cenderung terbatas. Area support IHSG berada di level 6.600 dengan resisten di 6.757. Herditya berkata bahwa sentimennya berasal dari ekonomi global. Dari dalam negeri, analis Kanakahita Solvera William Wibowo mengatakan pelaku pasar akan mencermati kebijakan bunga Bank Indonesia terkait dengan suku bunga acuan. Selain itu, kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia serta perkembangan harga komoditas juga berpeluang menyetir pergerakan IHSG hari ini. Analisis William, IHSG akan bergerak sideways dengan rentan 6.500 hingga 6.770. Sementara itu, analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan bahwa IHSG masih akan cenderung melanjutkan konsolidasi dengan peluang menguat menuju 6.750 sebagai level resistennya. Sedangkan untuk support,
akan berada di level 6.590. Di awal pekan masih minim sentimen dari dalam negeri, sementara pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung di 20 hingga 21 Juli nanti. Ada beberapa sektor yang bisa dilirik untuk perdagangan hari ini. Herditian merekomendasikan pelaku pasar untuk mencermati saham-saham sektor keuangan dan juga sektor properti. Sementara, Ivan menyebut sektor perbankan menarik untuk dicermati dengan pilihan saham BBRI, BBTN, dan juga BBCA. Lalu dari sektor infrastruktur, Ivan menyarankan saham Telkom dan juga PGAS. Dari sektor perindustrian, ia merekomendasikan saham UMTR dan juga ASII. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat menguat pada perdagangan awal pekan, didorong oleh pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Penurunan dolar Amerika Serikat terjadi karena suku bunga acuan The Fed diperkirakan akan naik. Meski demikian, pergerakan emas rawan mengalami pelemahan, karena pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan 26 hingga 20 Juli. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange menguat 8,55 US dollar menjadi 1.717,2 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga terkerek 8,71 US dollar menuju level 1.719,1 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun menjadi 107,340. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp963.000, naik Rp1.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp825.000 per gram, di mana nilai itu tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang bergerak menguat pada perdagangan Senin petang 18 Juli. Kenaikan ini terjadi di tengah ketatnya pasokan dan juga kekhawatiran akan investor akan prospek permintaan bahan bakar di Cina akibat meluasnya kasus infeksi COVID-19. Pada perdagangan Senin, pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus menguat 2,72% menjadi 96,81 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2022 juga menguat 2,87% menjadi 103,71 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Seperti yang diketahui, China melaporkan 691 kasus COVID-19 pada hari Sabtu, naik dari 547 pada hari sebelumnya. Pekan lalu, Presiden Joe Biden melakukan kunjungan ke Arab Saudi guna meminta produsen minyak utama dunia tersebut untuk memompa lebih banyak minyaknya. Namun ternyata peningkatan produksi minyak Arab Saudi tidak bisa diharapkan. Investor juga mempertanyakan apakah OPEC memiliki ruang untuk secara signifikan meningkatkan produksi minyaknya. Situasi ini masih menimbulkan kekhawatiran akan makin ketatnya pasokan yang membuat harga minyak menguat dalam jangka panjang. Akan tetapi, pada pasar masih berharap dari hasil pertemuan OPEC pada 3 Agustus mendatang. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diperkirakan bisa menguat hari ini. Ini terjadi seiring kuatnya fundamental ekonomi domestik. Ekonom Bank Mandiri Reni Eko Putri mengatakan pergerakan rupiah ditopang positifnya neraca dagang Juni yang surplus 5,09 miliar US dollar. Surplus neraca dagang ini lebih tinggi dari realisasi di Mei yang surplus 2,89 miliar US dollar. Akan tetapi Reni melihat penguatan rupiah akan terbatas karena ada sentimen inflasi Amerika Serikat yang mencapai 9,1% pada Juni. Angka tersebut lebih tinggi dari proyeksi 8,8%. Menurut Reni, perkembangan inflasi Amerika Serikat ini akan menjadi pertimbangan The Fed menaikkan bunga pada pertemuan pekan ini.
Kami memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin bulan ini. Ekonom senior Samuel Sekuritas Fikri Permana memprediksi kurs rupiah secara teknikal berpeluang menguat. Alasannya, indeks dolar Amerika Serikat tampak menurun. Fikri memprediksi rupiah hari ini bergerak di kisaran 14.850 hingga 15.750 rupiah. Prediksi Reni rupiah bergerak di antara 14.965 hingga 14.995 rupiah. Kemarin, kurs spot rupiah naik 0,1% ke 14.981 rupiah. Kurs Cisdor menguat 0,09% ke 14.986 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadia Serat Mandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.